Tuhan, suara-Mu yang lemah lembut memanggil kami. Kami yang mungkin sudah berjalan begitu jauh meninggalkan Engkau. Dengan kasih-Mu Engkau memanggil kami pulang. Dengan kasih-Mu Engkau merangkul kami, membuka tangan-Mu untuk menerima kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan disegarkan, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini yang boleh menuntun setiap kami, untuk kami terus boleh berjalan di dalam terang firman-Mu, di dalam kebenaran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan khotbah berseri kita pada hari ini. Selama beberapa minggu terakhir kita sudah membahas khotbah yang terkait pengajaran Yesus di dalam khotbah di bukit. Dan kita hari ini, di minggu ini akan bersama-sama merenungkan tentang satu topik, yaitu berkat dari kesucian. Mari bersama-sama saya mengajak kita semua untuk membuka dari satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Kita akan membacakannya secara bersama-sama sebanyak 2 kali. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Kita akan membacakan mulai dari ayatnya terlebih dahulu. Mari kita membacakannya bersama-sama. Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan terutama melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ada sebuah lagu berjudul Dunia Tipu-Tipu. Lagu ini dipopulerkan oleh seorang penyanyi asal Indonesia bernama Yura Yunita. Lagu ini berkisah tentang pentingnya kehadiran orang-orang yang bisa dipercaya dan mampu memberikan kita ketenangan. Karena digambarkan melalui lagu tersebut, dunia yang kita hidupi saat ini adalah dunia yang penuh dengan kebohongan dan kepalsuan. Gambaran dari lagu ini sebenarnya juga menggambarkan kehidupan kita, Bapak Ibu. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang tidak familiar dengan lagu ini gitu ya. Biasanya kalau seusia saya ke atas gitu ya, biasanya relate-nya dengan pujian dunia ini panggung sandiwara gitu ya. Saya sengaja kasih lagu ini supaya kelihatan milenial banget gitu ya, supaya kelihatan nggak ketahuan umurnya. Tapi lagu ini juga menggambarkan bahwa dari dulu sampai sekarang sebenarnya ya dunia kita ini juga pergumulan sama. Apa yang ditampilkan di depan itu bisa jadi berbeda dengan apa yang di belakang. Apa yang di front stage gitu ya, bisa berbeda dengan apa yang ada di belakang gitu. Kehidupan kita itu seperti panggung sandiwara, ditampilkan di depan bisa berbeda dengan di belakang. Apa yang kita tunjukkan di hadapan orang-orang itu bisa jadi berbeda. Dan kebanyakan orang mengejar untuk memperbaiki apa yang ada di luar, mempercantik sikap-sikap ada yang di dalam, tetapi melupakan hal yang terlalu penting, yaitu apa yang ada di dalamnya. Akar permasalahan utama dari seseorang itu tidak diselesaikan, Bapak Ibu. Sehingga tidak heran gitu ya, banyak orang merasa kecewa atau dikecewakan karena mungkin dari sebuah tindakan baik yang dilakukan seseorang itu ternyata akhirnya terbongkar niat dibaliknya gitu ya. Kami tim hamba Tuhan itu seringkali ngobrol-ngobrol ketika jam kantor dan menceritakan kehidupan masing-masing gitu ya. Pendeta Meling itu karena punya pengalaman yang banyak gitu ya. Jadi seringkali menceritakan tentang kehidupan pribadinya gitu ya, kehidupan di keluarganya. Dia itu selalu bercerita begini Bapak Ibu. Kalau dia itu seringkali deg-degan ketika mendapat telepon dari anaknya. Ya, ketika lagi di kantor hamba Tuhan tiba-tiba handphonenya berdering, terus kemudian kontak menunjukkan anaknya, entah anaknya yang laki-laki atau yang perempuan. Meling itu selalu deg-degan. Kenapa?
Karena tiap kali anaknya telepon, itu dua hal yang terjadi. Kalau nggak butuh bantuan, ada masalah, itu pasti butuh uang. Ya, kalau nggak butuh bantuan, ada masalah, pasti butuh uang. Entah masalah apa, mami mobil saya mogok, jadi mesti gimana? Atau mami tolong transferin gitu ya. Mungkin pengalaman ini sering kali terjadi untuk Bapak Ibu yang punya anak gitu ya, yang masih belum mandiri secara pekerjaan gitu ya. Tiap kali ditanyai kabar, mami, papi apa kabar, papa mama apa kabar gitu ya. Bapak Ibu pasti curiga, ini pasti ada sesuatu di baliknya ya. Karena saya juga mengalami, saya punya adik paling kecil gitu ya, yang usianya berbeda cukup jauh, 7 tahun di bawah kami. Karena saya nomor 1, nomor 2, selisihnya cuma 1 tahun. Dan anak yang nomor 3, adik saya nomor 3 itu selisihnya 7 tahun gitu ya. Jadi dia itu seringkali waktu zaman dia kuliah gitu ya, kalau lagi banyak uang gitu ya, dapat transferan gitu ya, dia nggak pernah nanyai kabar. Tapi kalau tiba-tiba muncul di depan kos-kosannya adik saya atau tiba-tiba ngechat, kok ini pasti udah butuh duit gitu ya. Dia sengaja, dia mungkin nggak bilang ya, dia sengaja nongkrong di kos-kosan gitu lama sampai jam waktu makan. Lu udah makan belum? Dia berharap pertanyaan seperti itu. Belum, langsung dengan cepat menjawab ya. Pasti Bapak Ibu pernah mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu. Bukan hanya di keluarga, tapi juga di dalam circle pertemanan, di dalam lingkungan pertemanan gitu ya. Bapak Ibu pasti curiga gitu ya, ketika ada teman lama gitu ya, nggak pernah kabar-kabar, tiba-tiba apa kabar gitu ya. Ada meme yang terkenal yang sempat viral beberapa waktu belakangan gitu ya, tentang pinjam dulu 100 gitu ya. Ketemu teman lama gitu, tiba-tiba nanyai kabar, ngajak ngobrol akrab, ujung-ujungnya minjam dulu 100 gitu ya. Supaya relasi tetap terjaga mungkin ya. Jadi ada ikatan gitu ya. Dan Bapak Ibu, sebenarnya peristiwa-peristiwa ini sebenarnya menggambarkan kehidupan kita, benar bukan? Kita itu seringkali di dalam relasi kita satu dengan yang lain, kita itu berelasi dengan penuh topeng kepura-puraan gitu ya. Dan inilah yang digambarkan oleh dunia kita gitu ya. Dan hari ini kita akan bersama-sama mempelajari gitu ya, dan merenungkan tentang pentingnya setiap tindakan dan perilaku sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, yang didasarkan pada hati yang murni. Setiap perilaku, tindakan, perkataan kita itu didasarkan pada hati yang murni. Dan kita akan bersama-sama merenungkan dari ayat ini gitu ya. Dan mari kita perhatikan di dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Matius 5 ayat ke-8 secara konteks seperti yang sudah dijelaskan di beberapa seri khotbah sebelumnya, bahwa ini adalah bagian dari satu pengajaran Tuhan Yesus yang terkenal disebut dengan khotbah di bukit. Salah satu bagian yang kita dikhotbahkan hari ini itu berkaitan dengan ucapan bahagia atau ucapan berkat. Dan pengajaran yang Yesus lakukan di dalam khotbah di bukit ini ditujukan pertama-tama untuk para pengikutnya, untuk para murid, orang-orang yang mengikutinya. Jadi secara konteks pengajaran Tuhan Yesus ini itu berbicara kepada orang-orang yang sudah percaya gitu ya. Tujuan utama pengajarannya kepada orang-orang yang mengikuti dia, orang-orang yang percaya kepadanya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya di dalam pengajaran Tuhan Yesus itu ingin mengajarkan orang-orang yang sudah percaya ini mempunyai cara hidup, nilai hidup di dalam kehidupannya sesuai dengan identitasnya. Bagaimana sebagai orang percaya itu kita harus hidup. Makanya diajarkan untuk berbelas kasih seperti yang diingatkan di dalam khotbah minggu yang lalu. Kita sebagai orang percaya itu diajak untuk nggak cuek gitu ya dengan keadaan sekitar gitu ya. Diajak untuk peka, memiliki empati dengan keadaan yang ada di sekitar kita, untuk bisa menyatakan belas kasihnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan hari ini kita belajar bagaimana sebagai umat Tuhan kita juga harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di bagian ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya. Kata suci yang digunakan di dalam ayat ini itu menggambarkan bukan hanya tentang kebersihan atau kemurnian yang berkaitan dengan hal yang luar. Karena memang penggunaan kata suci ini juga muncul untuk hal-hal yang
berkaitan dengan luar. Misalnya kain yang putih bersih atau kain yang suci, itu menggambarkan apa yang ada di luar. Tetapi kata ini juga digunakan sebagai untuk menggambarkan satu perilaku yang didasarkan pada niat hati atau kemurnian yang mencakup bukan hanya yang tampak di dalam, tetapi tampak di luar, tetapi yang dimulai di dalam. Dan kata suci ini juga dikaitkan Bapak Ibu dengan kata hati. Jadi bukan berdiri sendiri, tapi dijadikan satu frasa suci hatinya. Karena kenapa? Karena di dalam pemahaman perjanjian lama, di mana konteks Tuhan Yesus hidup, bahwa kata hati ini memiliki peran yang penting. Hati ini bukan hanya berbicara tentang organ, tentang satu bagian dari kehidupan manusia, tetapi berbicara tentang keseluruhan hidup manusia. Di dalam petunjuk hidup baru yang kita baca bersama-sama di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, di situ dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi digambarkan bahwa hati ini gitu ya, kondisi hati itu sama dengan menggambarkan kehidupan kita, menggambarkan keseluruhan hidup kita. Kondisi seseorang yang sesungguhnya itu akan tercermin gitu ya, melalui perbuatan atau sikap tindakan yang ada di luar. Jadi Tuhan Yesus itu mau menekankan pada bagian ini tentang satu perilaku, satu tindakan yang didasarkan pada tindakan yang bukan hanya dari luar, tetapi yang bersumber dari dalam dan nyata di luar. Kenapa pertanyaannya? Kenapa Tuhan Yesus itu penting untuk mengajarkan tentang kesucian yang nampak dari dalam, yang bersumber dari dalam dan nampak dari luar, Bapak Ibu. Karena ini berkaitan dengan tantangan sebenarnya. Tantangan dari orang-orang yang hidup pada masa itu. Jadi tantangan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus dan para orang percaya pada saat itu mereka bertemu dengan kelompok ahli-ahli Farisi. Ahli-ahli Farisi ini kehidupannya kalau kita lihat dari luar itu sangat baik, sangat saleh gitu ya. Sangat taat beragama, mematuhi banyak sekali peraturan-peraturan Taurat gitu ya. Bahkan melebihi orang normal kebanyakan. Tetapi di bagian ini Tuhan Yesus itu mengecam. Setelah Matius 5 ayat 8 yang kita baca, kalau kita baca keseluruhan bagian dari Injil Markus, kita bisa melihat bagaimana implementasi atau penggunaan dari prinsip pengajaran ini. Bolak-balik Tuhan Yesus itu mengecam kehidupan orang Farisi. Di dalam Matius 15, di dalam Matius 23, kata ini seringkali muncul untuk menggambarkan bahwa kamu orang Farisi, kamu itu hanya mementingkan apa yang di luar saja, tetapi kebusukanmu, kerusakanmu yang di dalam itu kamu gak perbaiki. Kamu boleh datang beribadah, menyembah Tuhan, memberikan korban dengan rutin, dengan rajin, tetapi hatimu ini tidak tertuju kepada Tuhan. Kamu hanya mencari popularitas, mencari nama, mencari penghargaan dari orang lain, dianggap baik oleh orang lain. Dan itulah yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena kemurnian yang hanya terjadi di luar itu akan sangat berbahaya. Karena bisa menutupi kerusakan yang ada di dalam sesungguhnya. Kemurnian yang hanya terjadi di luar saja, itu sesungguhnya bisa menutupi kerusakan yang sebenarnya di dalam. Kerusakan yang tidak diperbaiki, yang kemudian akhirnya akan merusak seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu penting bagi Tuhan Yesus untuk memberikan pengajaran ini. Karena melihat bagaimana orang-orang sekitar, justru pemimpin-pemimpin, orang-orang yang punya pengetahuan banyak, justru kehidupannya itu hanya baik tampak luarnya, tetapi hatinya, orientasinya tidak pada kemurnian. Nah, pertanyaan lebih lanjut Bapak Ibu. Suci hatinya itu seperti apa gitu ya? Apakah kita harus pergi ke dokter dulu untuk memeriksa gitu ya, hati kita apakah dalam kondisi bersih gitu ya? Saya coba menggunakan satu definisi yang paling sederhana untuk menjelaskan tentang suci hati. Ini saya ambil dari tafsiran seorang bapak gereja Agustinus yang hidup di awal-awal kekristenan. Dia mengatakan satu definisi yang sederhana tentang suci hatinya, yang artinya adalah memiliki hati dan pikiran, memiliki hati dan pikiran
yang diserahkan sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Memiliki hati, pikiran, bahkan kehendak, semua yang diserahkan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Yang dalam istilahnya single-minded devotion to God. Kita mengarahkan hati pikiran kita itu semuanya tertuju kepada Tuhan. Setiap tindakan perilaku yang kita lakukan itu didasarkan pada kerinduan kita, rasa syukur kita kepada Tuhan. Bagian ini tentu saja mengingatkan kita akan satu bagian Mazmur yang baru saja kita baca dan renungkan beberapa hari lalu. Ya, kalau Bapak Ibu yang mengikuti di dalam baca Alkitab satu hari satu pasal yang batch pertama, kita sudah sampai kitab Mazmur hari ini 76 ya kalau nggak salah. Beberapa hari lalu itu kita masuk di dalam Mazmur 73. Dan di dalam Mazmur 73 ini dikatakan di ayat 25, Asaf mengatakan bahwa selain engkau tidak ada yang ku rindukan, selain engkau tidak ada yang ku ingini lagi di bumi. Ini menggambarkan satu kerinduan, satu hasrat, satu harapan dari seorang pemazmur bahwa setiap apa yang kulakukan itu aku tertujunya hanya kepada Engkau. Tertujunya kuarahkan semuanya kepada Engkau. Bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita memiliki hati yang suci, itu adalah hati yang diarahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah, kehendak Tuhan. Tetapi bagaimana caranya Bapak Ibu? Bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa setiap tindakan kita, pikiran kita, perbuatan kita itu semuanya tertuju pada Tuhan. Saya coba jelaskan dengan sebuah kisah Bapak Ibu. Kisah yang saya alami beberapa waktu lalu ketika mama saya itu telepon gitu ya, mengabarkan tentang kondisi rumah gitu ya. Jadi dia telepon, di rumah, di ruang tamu, bagian keramiknya itu tiba-tiba muncul bercak air. Jadi di keramiknya itu muncul bercak air, bukan karena tumpahan sesuatu, tetapi muncul yang dari dalam, gitu ya. Ketika mama saya bertanya begitu, terus apa yang mesti dilakukan? Dan kemudian bertanya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Solusi yang paling gampang ya tutupi aja, gitu ya. Tutupi dengan karpet, tutupi dengan meja gitu ya, nggak kelihatan gitu ya, atau tutupi dengan sesuatu dan masalah selesai. Tapi apakah itu menyelesaikan permasalahan utamanya? Enggak gitu ya. Kita hanya menyamarkan gitu ya, menyamarkan masalah, mendiamkan sejenak. Yang mungkin masalah yang lebih besar akan kita hadapi beberapa waktu kemudian gitu ya. Karena kita nggak menyelesaikan, kita hanya menyamarkan. Cara kedua, kita bisa aja bongkar keramiknya yang pada bagian yang muncul bercak air tersebut dan kemudian kita ganti. Apakah cara tersebut juga bisa menyelesaikan? Bisa ya, bisa tidak. Karena bisa jadi sumber permasalahannya bukan pada titik itu, gitu ya. Bukan pada titik itu. Jadi bisa jadi kita mengganti ini, bercak airnya bisa muncul di tempat yang lain. Sumber permasalahannya kita tidak selesaikan. Tapi bagaimana cara terbaik adalah kita bongkar, kita cari kebocorannya ada di mana, gitu ya. Kita tambal kebocorannya, baru kita pasang lagi keramik. Dan bisa jadi membongkar tersebut itu ya bisa membongkar sepertiga, setengah atau bahkan seluruh bagian dari ruang tamu tersebut. Bapak Ibu, kisah ini menggambarkan bagi kita gitu ya, tentang bagaimana sih cara kita untuk mengetahui apakah tindakan pikiran kita itu benar-benar tertuju, terarah kepada Tuhan. Adalah dengan cara kita membawa kepada Tuhan dan kita berani untuk membongkar diri kita. Menanyakan kepada Tuhan, apakah maksud, tujuan, intensi saya itu sudah sungguh, sudah murni. Bagian ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu tentang satu bagian Mazmur yang sangat indah di dalam Mazmur 139. Yang dikatakan pemazmur, selidiki aku Tuhan. Kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu, ketika kita membaca Mazmur 139 ini, Mazmur 139 ini berbicara, menggambarkan tentang Allah yang Maha Tahu.
Engkau mengetahui aku, kapan aku duduk dan berdiri. Engkau telah menenun aku bahkan ketika aku masih di kandungan. Gambaran-gambaran bahwa pemazmur menyadari tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Dan pada bagian ini pemazmur membuka dirinya, merendahkan diri. Tuhan, selidiki aku. Tuhan, kenalah hatiku, ujilah aku. Dan lihatlah, ujilah, tuntunlah aku. Apakah di dalam setiap perbuatan yang kita lakukan, setiap perbuatan yang aku lakukan, ini benar-benar berorientasi, mengarah kepada kehendak-Mu atau kepada keinginanku sendiri. Bapak Ibu, bagian ini membawa kita dan mengajak kita untuk kita mau meminta Tuhan agar memeriksa hati kita. Memeriksa hati kita setiap waktu, setiap saat. Bagian ini membawa kita untuk berefleksi itu, Bapak Ibu. Bagian ini bukan untuk membawa kita untuk menghakimi satu dengan yang lain. Tapi untuk merefleksi diri kita. Apakah kita ketika kita melakukan satu hal, kita sudah melakukannya dengan hati yang tertuju pada Tuhan. Kita mau mengatakan, Tuhan, selidiki aku, ujilah aku, kenal hatiku. Apakah ketika kita melakukan pekerjaan kita melakukannya sebagai suatu panggilan yang Tuhan telah berikan kepada kita? Atau kita melakukan pekerjaan hanya sebagai untuk memelihara kehidupan kita saja? Atau hanya untuk memenuhi ambisi kita? Atau ketika kita melakukan sesuatu, bahkan kita melakukan pelayanan pun, bahkan ketika menyampaikan firman Tuhan di mimbar ini, kita harus berkata, Tuhan, selidiki aku. Apakah ketika aku melakukan pelayanan, apakah aku ketika datang ke gereja ini, aku melakukan dengan maksud hati yang murni, yang tertuju kepada Engkau? Atau kami hanya melakukan hanya karena ini sebuah rutinitas. Ibadah ini hanya sebuah rutinitas yang tiap minggu. Atau kalau enggak ke gereja merasa guilty feeling gitu, berasa bersalah, kayak ada yang menghakimi gitu ya. Atau kalau kita pelayanan, ya karena disuruh losenya, karena udah dijadwal. Bagaimana kita melakukan setiap tindakan kita? Atau ketika kita melayani, kita berharap kita itu dapat apresiasi, dapat pujian, dapat penghargaan. Ketika kita melakukan sesuatu, kita berharap ada respon dari orang. Bagian firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kita mau membongkar diri kita. Apakah di dalam setiap tindakan yang kita lakukan hari demi hari, kita sudah melakukannya dengan hati yang tertuju kepada kehendak Tuhan? Kita harus meminta Tuhan, ya Tuhan, selidiki aku, ujilah hatiku. Apakah apa yang aku lakukan ini memang untuk kehendak-Mu dan memang untuk menyenangkan Engkau. Bapak Ibu, bagi setiap orang yang menjaga hatinya suci di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus menjanjikan satu berkat, satu kebahagiaan, bahwa mereka yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Tapi pertanyaannya, apa maksudnya ini Bapak Ibu? Ini juga tidak kalah membingungkan. Apakah ketika kita menjaga hati kita, berorientasi kepada Tuhan, terus kemudian kita bisa tiba-tiba melihat Allah muka dengan muka gitu ya? Karena bagian ini merupakan bagian yang cukup sulit untuk ditafsirkan. Ada berbagai macam penafsiran untuk menafsirkan bagian ini. Beberapa coba saya sampaikan di ibadah hari ini Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan aspek waktu gitu ya. Kapan kita akan melihat Tuhannya? Apakah saat ini gitu ya, apa nanti? Beberapa penafsiran mencoba menafsirkan bahwa berkat yang melihat Tuhan itu kita akan alami ketika nanti nih. Ketika kita nanti sudah menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, kita akan melihat Tuhan muka dengan muka. Tetapi juga ada yang menafsirkan aspek waktunya bahwa ini akan dinikmati sebagian di masa yang sekarang, dan nanti kepenuhannya sepenuhnya kita akan terima ketika kita hidup kekal bersama dengan Tuhan. Itu di dalam aspek waktu.
tetapi bagaimana wujudnya juga gitu ya. Di dalam beberapa penafsirannya ada coba menafsirkan, oh ini memang melihat secara fisik dalam tafsiran beberapa bapak-bapak gereja pada awal kekristenan. Tetapi ada juga yang menafsirkan ini sebagai kita itu melihat Yesus, karena Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, perwujudan dari Allah di mana kita bisa melihat dengan Yesus. Tetapi saya pada bagian ini mencoba menafsirkan dan memilih penafsiran yang paling mudah dimengerti dan menurut saya yang paling relate dengan kehidupan kita. Di dalam bagian ini saya coba menafsirkan bahwa melihat Allah, berkat untuk melihat Allah itu sebagai sebuah experience, sebuah pengalaman spiritual dengan Tuhan. Penafsiran ini banyak muncul di dalam kitab-kitab Mazmur Bapak Ibu. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 27, terus kemudian Mazmur 42 dan juga Mazmur 63, kita bisa mendapati ada satu nuansa di mana kata melihat ini digunakan, tetapi di dalam pemaknaan yang relasi spiritual. Jadi di dalam bagian ini, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan mendapatkan berkat untuk mengalami Tuhan, mendapatkan berkat untuk memiliki relasi dengan Tuhan. Dan bukankah ini yang akan kita alami? Ketika kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, Tuhan ujilah aku, Tuhan kenali hatiku, selidiki aku. Apakah ketika aku melakukan suatu perbuatan, satu tindakan, satu pelayanan, itu didasarkan pada hati yang murni. Hati kita, relasi kita itu akan selalu tidak pernah lepas dengan Tuhan. Kita akan selalu mengalami relasi yang tidak pernah putus dengan Tuhan. Kita akan mengalami relasi yang terus menerus dengan Tuhan, hari demi hari. Dan berkat itulah yang dijanjikan Tuhan kepada setiap orang yang menjaga hatinya murni di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bagaimana dengan setiap kehidupan kita hari ini? Bagaimana dengan setiap tindakan, perbuatan yang kita lakukan hari ini? Apakah kita melakukannya dengan hati yang tertuju kepada Tuhan? Apakah ketika kita memberi bantuan kepada seseorang, apakah ketika kita melakukan pekerjaan, apakah ketika kita menjadi orang tua yang mendidik anak kita, atau ketika kita menjadi seorang anak yang menaati orang tua, apakah kita benar-benar kita tahu kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan? Ketika kita menjadi orang tua yang mendidik anak kita, apakah kita memandang anak kita ini sebagai berkat yang Tuhan berikan untuk kita jaga, didik, dan arahkan untuk mengenal Tuhan? Atau kita memandang anak kita itu hanya sebagai sebuah investasi, sebagai sebuah perpanjangan dari niat kita atau keinginan kita yang mungkin tidak tercapai? Ada banyak Bapak Ibu orang tua yang menempatkan anak di dalam posisi tersebut. Tapi saya berharap melalui bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita, ujilah aku Tuhan, kenalah hati. Apakah setiap kita melakukannya dengan hati yang tertuju pada Tuhan? Apakah ketika kita menjadi seorang anak, kita menaati orang tua kita sebagai satu otoritas yang Tuhan tempatkan untuk memimpin hidup kita, untuk mendidik kita? Atau hanya karena keharusan budaya saja? Bagaimana setiap kita melakukan kehidupan kita? Mari jemaat sekalian, kita mau memiliki hati yang murni. Karena hati yang murni adalah hati yang selalu berpusat pada Tuhan. Sehingga kita bisa dan senantiasa mengalami relasi dengan Dia. Mari kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang murni, dan Roh Kudus menguatkan dan menolong kita agar hati kita diarahkan dan tertuju kepada Dia. Kemurnian hati kita itu seharusnya menjadi satu karakter yang dimiliki oleh orang percaya di tengah dunia yang penuh kepalsuan, di tengah dunia yang penuh kepura-puraan ini. Kita menjadi terang, kita menjadi
sinar yang memancarkan, yang memberikan satu perbuatan yang didasari oleh ketulusan. Dan perbuatan yang kita nyatakan itu bisa dilihat oleh orang, dan orang bisa memuliakan Tuhan dan meninggikan Dia. Mari Bapak Ibu, kita di dalam setiap tindakan perbuatan yang kita lakukan, kita mau mendasarinya dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Sehingga hari demi hari kita boleh mengalami relasi dengan Tuhan. Relasi yang intim, yang tidak berkesudahan dengan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kembali kami boleh diingatkan oleh firman-Mu. Bagaimana hati kami, bagaimana diri kami ketika kami melakukan sesuatu. Bahkan di dalam hal-hal yang paling rohani sekalipun, Tuhan, selidikilah kami, ujilah kami. Apakah ketika melakukannya, kami melakukannya dengan maksud hati yang tertuju kepada Engkau. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, Tuhan. Dan Tuhan boleh tolong di dalam kehidupan yang kami jalani, agar kami memiliki relasi yang terus terpaut dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.